Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, seluruh keluarga yang ada di rumah. Malam ini kita kembali lagi berjumpa dalam renungan Firman Tuhan Mupel, Jakarta Timur. Saya bersyukur bahwa kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita malam ini terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-34, ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita baca, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami akan membaca firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan juga yang akan memberikan pada kami keselamatan. Karena itu ya Bapa, kiranya Roh Kudus menyertai dan memberikan kami pemahaman yang benar, sehingga kami dibaharui oleh firman Tuhan. Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu yang setia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Yehezkiel pasal 34, ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan bacaan kita, maka judul dari renungan kita pada malam hari ini adalah Cara Tuhan Mengasihiku. Kita telah membaca kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 15 dan 16. Situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu adalah mereka berada dalam pembuangan, sedangkan kota Yerusalem dan Bait Allah sudah dirusak atau dihancurkan oleh bangsa Babel. Keluarga yang dikasihi, apa yang kita baca ini merupakan satu kekuatan bagi bangsa Israel, bahwa meskipun mereka tidak lagi bisa beribadah dengan baik, tidak bisa lagi beribadah di Bait Allah, tidak berada di kota di mana mereka hidup dengan aman dan tentram, tetapi berada di pembuangan, berada dalam kekuasaan bangsa lain, tetapi melalui Nabi Yehezkiel, Allah ingin menyampaikan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Allah tetap memiliki cara untuk menyatakan kasih kepada bangsa Israel, sebagaimana janji Allah yang tetap akan menjaga dan melindungi mereka, bahkan memberkati menjadi bangsa yang besar. Maka situasi apapun tidak akan mengubah janji Allah tersebut. Bahkan dalam bacaan kita telah dinyatakan dengan sangat jelas di ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Tidak ada yang berubah, kasih Allah terus menyertai. Mungkin bangsa Israel masih berada dalam pembuangan, tetapi cara Allah bekerja, cara Allah menyatakan kasih-Nya tidak pernah akan berubah. Ayat 16 mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Meskipun dalam pembuangan, tetapi pengharapan akan keselamatan dari Tuhan
terus ada dan terus tersedia bagi bangsa Israel. Inilah semangat yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan bangsa Israel yang ada di pembuangan. Mereka jangan sampai diliputi oleh kekhawatiran yang besar. Mereka jangan sampai berputus asa. Mereka jangan sampai tidak punya lagi pengharapan. Kabar atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini menjadi kabar yang penuh dengan pengharapan sekaligus sukacita bahwa kasih Allah tidak pernah akan berubah. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga bagi kita pada saat ini. Ada begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang baru yang kita alami. Kita tinggal di rumah bersama dengan keluarga bukan hanya 1 hari, 2 atau 3 hari, tetapi bisa berminggu-minggu. Tapi di situ juga kasih Allah tidak pernah berubah. Dan ketika kita bersama dengan keluarga, itu juga menjadi cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Cara Tuhan untuk mengasihi kita. Demikian juga ketika kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan melakukan berbagai aktivitas. Mungkin terasa membosankan, tetapi kita harus ingat, seperti bacaan kita pada saat ini, bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Bahkan cara Tuhan untuk mengasihi kita tetap ada. Dan apa yang kita lakukan sekarang, itulah juga adalah cara Tuhan untuk terus mengasihi kita. Ketika kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga setiap hari, itu adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Bapak Ibu memakai masker setiap hari kalau keluar rumah, itu juga adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Setiap kali kita harus ingat untuk mencuci tangan, itu juga adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Kalau kita teringat pada sebuah lagu dalam pelengkap Kidung Jemaat, seindah siang disinari terang. Saya akan bacakan bagi kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, situasi sekarang juga mau mengajarkan kita supaya kita belajar untuk melihat bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dengan berbagai cara yang berbeda, dengan berbagai cara yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Tetapi apa yang kita lakukan dengan terus membawa doa-doa kita, pengharapan kita seperti bangsa Israel kepada Tuhan Allah, maka kita akan melihat bahwa cara Tuhan mengasihi akan menyelamatkan kita semua. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan, sebagaimana yang kita baca pada hari ini. Allah memiliki cara untuk menyelamatkan kita dari berbagai tantangan persoalan hidup, termasuk menghadapi pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan memiliki banyak cara untuk mengasihi kita. Sabar dan tetap tenang, dan terus berharap kepada Tuhan Allah. Maka apa yang kita doakan, khususnya pandemi COVID-19, Tuhan telah mempunyai cara untuk menghentikan pandemi tersebut. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa Allah memiliki cara untuk mengasihi kami dalam situasi apapun, dan cara Allah mengasihi tidak pernah berubah, selalu akan menyelamatkan kami
senantiasa. Berkati pemerintah, berkati para medis, dokter dan perawat, berkati mereka yang sedang dirawat dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, berkati para penjaga keamanan, petugas keamanan, TNI dan Polri, dan setiap lembaga yang terkait, berkati pemerintahan dari pusat dan pemerintahan sampai ke daerah-daerah, berkati Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya untuk memimpin kota ini juga ya Bapa, dan berkati seluruh bangsa Indonesia, berkati seluruh rakyat untuk mampu mengikuti anjuran pemerintah dengan baik dan benar, dan juga berkati ya Bapa setiap orang yang bahu-membahu saling menopang dan menolong di masa COVID-19 ini. Berkati gerejamu untuk hadir membawa damai sejahtera pada masa sekarang ini juga. Ya Bapa, ketika kami akan beristirahat malam, kami bersama keluarga kami, sekiranya selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadi ingatlah bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan tetap ada. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan aktivitas kita yang berubah saat ini, belajar di rumah, tinggal di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas bersama-sama dengan keluarga di rumah, itu semua adalah cara Tuhan mengasihi kita. Cara kita juga menggunakan masker, mencuci tangan, memelihara kebersihan lingkungan, itu juga cara Tuhan mengasihi kita. Ketika kita melaksanakan social distancing atau PSBB, itu juga cara Tuhan mengasihi kita. Marilah kita memperhatikan di sekeliling kita bahwa banyak cara Tuhan mengasihi kita agar kita hidup dalam keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.